Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2027 naik menjadi Rp107.340.172. Nantinya jemaah haji akan membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp42.936.068 dan sisanya dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola BPKH. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menyampaikan uang yang dibayarkan jemaah adalah untuk penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi dan akomodasi selama di Mekah. Sedangkan sisa 60% yang dibayarkan nilai manfaat terdiri dari komponen pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Komponen BPIH untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172,02 dengan komposisi BPIH sebesar Rp42.936.068,81 atau sebesar 40% dan nilai manfaat sebesar Rp64.103,21 atau sebesar 60%. Irfan menjelaskan BPIH yang diusulkan pemerintah naik karena pemerintah Arab Saudi menghapus layanan di tingkat D. Ia menyebutkan jemaah haji akan naik kelas kelayanan C yang lebih nyaman, sehingga harganya juga mengalami penyesuaian. Selain peningkatan layanan, situasi ekonomi global juga berpengaruh terhadap perubahan biaya haji. Naiki sepeda motor, Wapres Gibran Rakabuming Raka menjangkau Kampung Waso. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Cina di Jakarta hari ini. Ya, Menhan Syafri menerima kedatangan Laksamana Dong Jun di gedung Kemenhan Jakarta. Pertemuan kedua pimpinan pertahanan negara ini membahas kerjasama pertahanan, mencakup pertukaran personel, industri pertahanan dan latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata. Pertemuan ini merupakan bentuk politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, sementara Cina ingin memastikan bahwa Indonesia tidak beraliansi pada pihak manapun, terutama terkait ketegangan di Pasifik. Ini merupakan suatu langkah maju yang dilakukan di era pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Kami juga mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk ikut serta di dalam latihan bersama seperti Happy Garuda yang merupakan salah satu bentuk konkret hubungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Tiongkok. Pemirsa, Indonesia dan Jerman terus memperkuat hubungan ekonomi melalui pengembangan kerjasama di sejumlah sektor strategis. Menko Perekonomian menjelaskan upaya memperkuat investasi Jerman didorong mulai dari investasi energi terbarukan semikonduktor dan hingga pendidikan vokasi. Dalam pertemuan tertutup antara delegasi pemerintah Jerman dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto,
Indonesia mendorong sejumlah proyek potensial di sektor energi terbarukan serta penguatan rantai nilai industri semikonduktor untuk menjadi tujuan investasi Jerman ke depannya. Selain itu, kerjasama pendidikan vokasi turut menjadi perhatian dikarenakan Jerman dinilai memiliki keunggulan dalam pengembangan pendidikan berbasis keterampilan. Seperti diketahui, Jerman merupakan salah satu mitra penting Indonesia dan telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dengan lebih dari 250 perusahaan asal Jerman telah menjalankan bisnis serta beroperasi di Indonesia dengan total investasi kumulatif sepanjang 2021 hingga 2026 mencapai 1,23 miliar dolar Amerika. Hampir 4 billion US dollar, dan tadi disampaikan kepada Menteri Commerce bahwa kita akan ada rapat untuk terus bagaimana kita bisa meningkatkan proyek-proyek green energy ini untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan termasuk juga dari KfW. Dan kalau kita ketahui bahwa Jerman mempunyai keunggulan di bidang riset serapan, precision manufacturing, standar industri, dan inilah yang kita ingin kerjasamakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Sementara itu, Menteri Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, menegaskan komitmen negaranya untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha Jerman memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. A long-standing trustful cooperation, especially in the development cooperation, and I'm looking to strengthen our cooperation in the economic sector and also development. So we talked about how we can strengthen German businesses being part of sustainable development in Indonesia, especially in the field of renewable energy. Selain investasi, kedua pihak juga membahas perkembangan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang diharapkan dapat ditandatangani pada tahun ini. Airlangga menambahkan keunggulan Jerman dalam riset terapan precision manufacturing dan standar industri menjadi bidang yang akan terus dikembangkan dalam kerjasama kedua negara. Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 naik menjadi Rp107.340.172. Jemaah haji akan membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp42.936.000 dan sisanya akan dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola Badan Penyelenggara Keuangan Haji.